Anda masih bersama 101,7 FM Radio Suara Kota Probolinggo. Melakukan hal-hal yang kita sukai. Misalnya nih saya kan gabung OSIS, terus misalnya kangen ya udah cari kesibukan di OSIS, nah itu membuat acara atau gabung sama teman-teman evaluasi dan apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat.
tadi Mitra Muda udah nonton gak? Sebelum kita mulai nih podcastnya, gimana tadi penampilannya? Masya Allah banget gak sih? Ini Cinta sampai kayak mau nangis gitu dengerin sholawat apa tadi? Sholawat Ilahana. Ya, jadi yang seperti Mitra Muda barusan nonton, ya itu ada sholawat Ilahana yang ditampilkan khusus di podcast Cawan Penta nih dengan narasumber satu kita ini yang luar biasa banget ya, Masya Allah gitu, yang bikin Cinta, aduh ini masih muda tapi luar biasa gitu. Dan ini narasumber kita nih nggak hanya pinter di apa tadi tuh namanya di keyboard, tapi juga dia ini adalah sosok remaja, sosok pemudi yang bisa dibilang mahir di bidang apa aja. Masya Allah. Seperti Mitra Muda lihat penampilan kita saat ini, dan Cinta juga sedang memakai baju gamis gitu ya. Iya, gimana THR-nya? Lancar? Dapat kemarin lebaran gimana? Aisyah dapat THR. Dapat THR. Gimana Mitra Muda dapat THR? Kalau Cinta sih buru-buru dapat THR. Sekali diminta pasti bilangnya udah gede, gak usah THR. Padahal kan kita juga butuh duit gitu ya. Tapi ya udah lah ya. Nah oke, Sobat Cawan Penta, di podcast kali ini kita semua, Cinta dan juga satu narasumber kita ini akan ngobrolin santai tentang kegiatan narasumber kita ini yang juga meningkatkan kemandirian bagi sosok pemuda, kemandirian di usia dini. Banyak banget kan anak-anak muda, termasuk kita juga yang masih membutuhkan kemandirian dalam diri kita sendiri. Nah, kita sapa dulu, kita perkenalan dulu. Belum kenalan nih, BTW ya. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan nama saya Aisyah Yasmin, biasa dipanggil Aisyah. Aisyah sekarang menduduki kelas berapa Aisyah? Kelas 9. Kelas 9 juga kelas 3 SMP. Di mana Aisyah? Di Sim Putri, Kota Pasuruan. Pondok Pondok ternyata. Ini berarti lagi liburan ya. Kapan baliknya Aisyah? Balik tanggal 17 besok. Wah, tanggal 17. Ya, ini Aisyah udah menyempatkan kita loh ini untuk ngobrol bareng Cinta di sini, untuk Mitra Muda, untuk sharing gitu. Aisyah mondoknya dari kapan? Dari lulus SD, Kak. Dari lulus SD, berarti pas satu SMP itu ya. Kenapa Aisyah milih mondok? Kan biasanya kalau SD itu pikirannya masih anak-anak gitu ya, masih pengen main di sawah gitu, main layang-layang, main Barbie, main boneka. Kenapa Aisyah milih mondok? Yang pertama nih, Kak, pengen belajar ilmu agama yang mendalam. Insya Allah. Terus pengen lebih mandiri, kan jauh dari orang tua tuh, lebih mandiri. Terus juga ada satu impian yang pengen saya capai. Itu saya pengen nantinya ya semoga bisa kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Masya Allah, ini impiannya udah tinggi banget gitu ya, masih kelas 3 SMP. Tadi Aisyah sempat nyentuh pengen meningkatin rasa mandiri. Iya. Itu kok bisa? Padahal harusnya SMP masih main-main loh. Ya, untuk persiapan kan nanti kalau kita misal di Al-Azhar tuh kan kalau misalnya kita nggak punya bekal mandiri, gimana kan pasti kaget. Jadi kita harus mulai dari SMP, SMA, ya mondok biar ada rasa mandiri, nggak tergantung sama orang tua, terus juga jadi harus bisa sendiri Ya ya. benar banget. Ini Aisyah mondok karena keinginannya kah atau dari siapa? Dari keinginan sendiri juga didukung orang tua. Itu Aisyah mondok dari teman-teman yang lain atau memang pure dari Aisyah sendiri pengen mondok gitu kan, biasanya pengen bareng teman-teman. Kalau dari awalnya memang saya sendiri, terus saya tanya teman-teman ternyata juga banyak yang pengen mondok, jadi itu makin mondok itu enak gitu. Gimana rasanya mondok pas pertama kali masuk? Masuk mondok ke STIM Putri, itu gimana rasanya? Awal-awal banget. Kaget sih, kaget soalnya kan nggak pernah ya ngerasain sendiri, terus ya semua kan sendiri, nyuci sendiri, terus belajar sendiri gitu ya. Awal-awal kaget, terus lama-lama terbiasa sama kegiatan-kegiatan. Nah itu gimana cara nanggepin, cara ngatasin kayak gitu tuh gimana? Pernah ini nggak kayak pengen dari? Oh pasti, cuman kan ya harus bisa bertahan dan dibiasakan. Bagaimana caranya? Harus cari cara sendiri. Bagaimana sekiranya aku tuh bisa betah gitu. Cara ngatur waktu di pondok itu gimana Aisyah? Dari pagi terus sekolah dulu habis itu lanjut kegiatan pondoknya itu gimana? Cara ngatur waktunya kan Aisyah nggak ada orang tua, jauh dari orang tua nih, itu gimana? Belajar ngatur waktu, gimana caranya kita bisa ngelakuin walaupun mepet. Kan kalau pondok itu pasti nggak asing sama kata ngantri. Iya.
mandi gitu ya. Kalau nggak cukup waktunya kan, kalau nggak pas waktunya ya bisa nggak mandi, nggak makan gitu. Gimana caranya kita harus mandi, harus makan. Itu gimana Aisyah cara-caranya gitu? Kan nanti nih mandinya masa pagi jam 2 dini hari Itu bisa diatur kayak gitu. gitu. Kita timing sekiranya itu nggak cukup waktunya. Misalnya nih sekolah jam 7, terus nanti jam 6 masih ada kegiatan, nah sejam itu cukup nggak kira-kira buat makan, buat mandi, sedangkan antri kan. Terus di pondok saya sekamar tuh juga 4, alhamdulillah, jadi antrinya cuma 4. Nah, kira-kira cukup nggak? Oh misal 1 jam dibagi 4 anak 10 menit, oh masih bisa ya, bisa. Kalau misalnya kadang saya punya planning nih, nanti habis kegiatan itu saya harus ngerjain sesuatu yang penting di OSIS sebenarnya kayak gitu. Ya berarti mandinya harus sebelumnya atau Itu makannya bareng kan ya, bareng satu gitu kan. Itu makanannya gimana Ais? Kan di situ apakah setiap hari makan itu aja? Apa Ais gak merasa bosan? kalau di pondok aku nih makannya tuh kayak catering gitu. Jadi tiap makannya 3 kali sehari, kan ada yang 2 kali sehari. Nah pondokku ini 3 kali sehari, dan 3 kalinya itu beda-beda menunya. Setiap harinya juga? Iya, setiap harinya juga beda-beda, dan nggak melulu kan pondok tuh pasti tahu tempe gitu ya. Kalau di pondokku tuh nggak ada ayam, terus kadang juga Macam-macam gitu ya. Berarti Ais gak pernah ngerasa bosan gitu. Enggak. Kadang pernah gak cocok sama makanan di pondok? Enggak cocok-cocok aja sih, cuma kan bisa bawa abon juga. Kalau misalnya kadang nggak mood, pakai abon, pakai kecap gitu. Nah, biasanya nih kita suka dengar dari anak-anak pondok yang lain itu kalau di pondokan biasanya mandi atau pakai air di pondokan itu agak kumuh gitu emang ya. Tergantung sih, kalau di pondok aku tuh terpantau kebersihan juga dipantau dari dinas kesehatan gitu. Jadi insya Allah. Berarti ada di sana ada organisasi yang menaungi itu dari muridnya sendiri gitu. Kalau dari siswa sendiri ada kan, pondokku tuh pondok Muhammadiyah ya, di bawah nama Muhammadiyah. Jadi di situ ada ikatan pelajar Muhammadiyah IPM, kayak OSIS-nya gitu. Oh, Ais seperti itu berarti. Saya juga tergabung OSIS. Ya gimana ceritain coba Ais di pondok STIM Putri ini kegiatannya apa aja? Waktu OSIS nih kak. Ya dari awal deh, dari pas baru masuk STIM. Oke. Waktu kelas 7 tuh masih anak baru ya, masih ya kebiasaan gimana cara kita bisa betah, terus ya kan disitu juga programnya ada bahasa dan tahfidz, terus entrepreneur juga. Jadi kita juga harus tahfidz 1 semester 1 juz targetnya. Jadi gimana kita harus bisa menyelesaikan target itu. Kalau misalnya nggak selesai itu nggak dapat hiburan gitu, kemudian dipotong gitu. Terus juga bahasa, tiap hari sehari kita harus bahasa Arab, bahasa Inggris, seminggu 2 minggu bahasa Arab, 2 minggu bahasa Inggris gitu. Jadi dari conversationnya harus berbahasa gitu. Jadi kita waktu kelas 7 tuh membiasakan lah gimana caranya hafalan, gimana caranya berbahasa gitu. Terus nanti masuk kelas 8 mulai gabung sama OSIS kayak gitu. OSISnya sampai IPM sekarang. ya. Tapi udah pernah sekarang ya sama Indonesia. Nah itu tadi sempat menutup hafalan 1 juz per semester. Itu gimana Ais cara ngafalin secepat itu? Kan nggak cepat 1 semester 6 bulan dengan 1 juz itu. Tiap orang tuh punya usaha yang beda-beda ya. Gimana caranya mereka menghafal itu tergantung kita. Cuman kan ya harus bisa. Gimana semester kita harus bisa ya dengan murojaah, terus rajin nambah kayak gitu. Ais alhamdulillahnya sampai sekarang. Ya, Berapa juz Ais? Alhamdulillah ya doanya 10 juz lah insyaallah. Insyaallah. Kira-kira Ais seperti ini untuk Ya, pertama untuk mencapai ridho Allah ya. Terus yang kedua kan dari awal tadi impian saya mau kuliah di Al-Azhar. Dan Al-Azhar itu butuh beasiswa lebih ya insyaallah untuk 30 juz ya gitu. Ya gitu. Berarti kita juga pengen muda di sana. Boleh. Amin. Nah terus Ais tadi juga sempat bilang bahasa di sana. Bahasa 2 minggu bahasa Arab, 2 minggu bahasa Inggris. Itu beneran? Beneran. Ngomong sehari-hari kayak kita gini, ini ngomong bahasa Arab. Coba ngomong bahasa Arab gimana, Ais? Gimana ya? Ya perkenalan diri Ais dengan bahasa Arab. Nah itu kan ada bahasa Arab, ada juga bahasa Inggris. Nah itu gimana caranya bisa sehari-hari ngomongnya kedua bahasa itu? Kita ada pembinaan bahasa, jadi ya sampai dari 3 tahun itu kita dibina bahasa, dibimbing gimana, dikasih vocabulary baru kayak gitu biar bisa tahu juga kan sadar-sadarnya juga pakai bahasa, jadi kita bisa tahu. Sebelumnya Aisyah tahu nggak sebelum masuk STIM ya itu STIM itu menggunakan 2 bahasa itu? Tahu. Jadi dia nggak kaget ya pas Jadi masuk. kan kalau di Al-Azhar
Al-Azhar kan juga nantinya pakai bahasa Arab gitu, jadi sekalian belajar gitu. Terus pas pertama kali Aisyah belajar kedua bahasa itu apa ya, agak mumet gitu, karena kan Aisyah sebelumnya pasti gitu susah ya gimana gitu kan. Saya juga dari SD, makanya saya SD di MI Muhammadiyah 1 Kota Probolinggo ya, di situ juga ada bahasa Arab, bahasa Inggrisnya, tapi nggak sehari-hari ya, sekedar pelajaran basic aja gitu, basic aja gitu ya. Nah terus untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris di sini Putri, apakah dua bahasa itu atau ada bahasa-bahasa lain? dua bahasa itu di situ di Sri Putri haram hukumnya menggunakan bahasa lain, bahasa Jepang, Korea, terus Jerman dan lain-lain. Bahasa Indonesia pun itu hanya untuk menyanyikan lagu-lagu Indonesia gitu, untuk sekedar bicara itu nggak boleh. Berarti harus bahasa Arab dan bahasa Inggris. Iya. Gue cana, juga kalau di sana kayaknya langsung gue cana, enggak, bukan gitu langsung. Nah terus coba deh cobain kalau bahasa Inggris gimana ngomongnya di sana? Bahasa Inggris nih, biasanya kan kalau kunjungan tuh ada ini ya, ada penerima tamu, ada yang manggil lain juga berbahasa kayak gitu. Coba gimana? Oke. Announcement for our sister, she is Aisyah Nela, hope to become English session after this announcement directly kayak gitu. Kalau gitu itu Aisyah gitu ya? Iya, aku yang dikunjungin nih kayak gitu. Terus kemudian di STEAM, di pondok itu ada kendala nggak sih Aisyah? Kendala mungkin dalam skema belajarnya, atau kendala dalam berbahasa itu, atau mungkin kendala kangen sama orang tua? Pernah nggak? Kendala pasti banyak ya, kan hidup suka ada duka gitu. Kendala pasti ada. Kendala menghafal ya susah, menghafal kadang dapat ayat yang panjang dan double gembar gitu ya. Susah gimana gitu. Terus bahasa juga gimana sih, pengen ngomong tapi nggak tahu, jadi harus buka kamus dulu kayak gitu. Terus kalau misalnya mau ngomong nih, ngomongnya kan harus pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah terus suatu waktu nih ada kita mau ngomong gini, tapi kita nggak tahu bahasanya itu bahasa apa. Nah itu ya apa caranya? Kan nggak mungkin kita diem, nggak mungkin. Jadi gimana caranya itu? Awal-awal tuh pasti broken language ya, kayak Iya benar-benar. iya, jadi nggak apa-apa. Lebih baik broken language daripada no sama sekali gitu. Lebih baik berantakan daripada nggak sama sekali. Lebih baik juga kayak kita omongin aja gitu ya. Nah terus untuk hafalan nih, hafalan juga. Nah itu Aisyah pernah nggak ngerasain pengen pulang gitu gara-gara nggak bisa hafal terus? Atau emang alhamdulillah hafal terus hafalannya gitu? Enggak, pasti pernah. Iya pernah. Ya Allah senang banget pengen pulang, pasti pernah. Tapi ya gimana caranya kita melewati kayak gitu kan, nggak boleh mudah menyerah, harus gimana caranya. Kan Allah berfirman ya, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Masya Allah, bener banget. Enjoy gak di sana Aish? Enjoy lah, dinikmati aja. Apalagi saya bergabung masih selama 2 periode itu semakin enak gitu. Adaptasinya gimana? Kan pastinya di pondokan lebih ketat ya daripada di sekolah-sekolah biasa. Di sekolah-sekolah SMP itu kan pasti beda. Itu gimana adaptasinya? Adaptasinya malah susah, tapi kan bisa karena terbiasa sehari-hari diperlakukan seperti itu ya, akhirnya kita bisa. Karena Ais memang udah inisiatif untuk mondok dari awal ya. Jadi bedanya. Terus ini untuk akademisnya Ais, kan sekolah nih dari pagi sampai siang ya sekolahnya ya. Itu gimana? Sekolahnya, akademisnya gimana? Apakah dapat menyeimbangi dengan pelajaran pondokan? Harus, kan di sekolah itu kita juga belajar pelajaran umum sama pelajaran pondok. Pelajaran umum ya kayak IPA, matematika, IPS kayak gitu. Kalau misalnya pelajaran pondok itu ada nahwu, sorof, fuzat, jadi banyak gitu loh. Ya itu kira-kira kan pasti beban juga ya buat kita, karena kita mempelajari banyak hal. Itu Ais gimana? Mentalnya aman? Di bawah sana aja. Kenapa di bawah santai ya? Cintanya yang mikirin pelajaran di sekolah ada IPA, IPS, dan lain sebagainya, matematika apalagi gitu, dan terus ditambah hafalan di pondok. Itu gimana? Nggak kena stres sama gitu Ais? Ya stres pernah kayak ya Allah gimana, tapi ya udah di bawah sana aja kan. Saya tuh selalu termotivasi sama ayat-ayat Al-Quran kayak gitu, kayak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberi beban kepada bebannya kecuali kesanggupannya lah. Kalau Allah ngasih beban saya kayak gitu, berarti kan Allah tuh percaya saya sanggup. Jadi ya udah dijalanin aja. Berarti Ais ini dari awal sudah mandiri ya, berarti ya dari SD sudah mandiri. Terus ini gimana cara menumbuhkan rasa mandiri itu Ais? Kan banyak kita sendiri pun masih proses belajar dalam kemandirian. Nah, itu gimana Ais?
mungkin dikasih tips untuk cinta juga. Berat ya, tapi harus belajar mandiri kan. Gak selamanya kita hidup sama orang tua dan gak selamanya kita hidupnya sama orang gitu loh. Pasti ada kalanya kita akan hidup sendiri, entah ngekos atau entah kedepannya berkeluarga atau gimana ya, pasti butuh lah rasa mandiri gitu. Jadi sebenarnya itu dari pribadi masing-masing sih, gimana caranya kita bisa membangun rasa mandirinya kita. Nah, terus orang tua kadang mengunjungi Ais berapa kali gitu? Dari dulu, dari awal kasus sampai sekarang tuh dibiasakan sebulan sekali. Jadi ya itu untuk melatih kemandirian kita. Gak pernah kangen gitu Ais? Ya pasti, tapi kan bisa telepon gitu ya. Namanya melatih mandiri. Ada telepon itu? Iya. Pakai handphone Pondok kan kita nggak boleh bawa alat elektronik. Aduh, ini susah sih ya. Berat sebenarnya kalau gitu yang apa harus HP kita aja. Padahal kalau jauh dari HP tuh kayak is impossible gitu. Terus Ais kalau misalnya nih Ais lagi dilanda kerinduan sama orang rumah, terus mau orang tua mengunjungi juga belum jadwalnya, mau telepon di tempat pondok juga belum ada jadwalnya kan? Iya, ada Belum ada belum jadwalnya Ais, itu tuh gimana? Nah itu gimana caranya kita mengalihkan rasa itu, bisa melakukan hal-hal yang kita sukai. Misalnya nih saya kan gabung OSIS, terus misalnya kangen ya udah cari kesibukan di OSIS, nah itu membuat acara atau gabung sama teman-teman, evaluasi dan lain-lain. Ais selain belajar di pondokan ada ikut kegiatan-kegiatan gitu nggak, seperti lomba atau apa gitu, atau Kompetisi pasti ya kan, kita jangan karena hanya fokus sama organisasi, kita meninggalkan yang kayak prestasi. Jadi harus aja Ais sampai sekarang prestasi yang pernah Ais dapat kayaknya banyak deh. Kita dengar itu ada nasional ya kalau nggak salah. Iya. Itu apa Ais? Itu lomba apa? Lomba Olimpiade PAI cabang Al-Quran Hadis Nasional Indonesia, Masya Allah tabarakallah gitu ya. Ini kita kayak pengen insecure tapi nggak boleh ya sih kalau insecure itu. Apalagi Ais prestasinya? Ada speech contest kan di pondok itu juga harus bisa pidato. Anak pondok kan bisa pidato ya. Iya, pasti banget gak sih? Ya, tapi kita dilatih juga di situ. Jadi ada lombanya, lomba pidato kayak gitu. Terus olimpiade bahasa Arab. Kalau saya jujur ya, sebenarnya saya tuh kurang suka pelajaran umum. Saya lebih menonjol ke pelajaran pondok. Jadi iya, saya ya bahasa Arabnya tadi itu. Karena saya malah lebih ke bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Karena saya mikirnya nanti lo di Al-Azhar tuh pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Inggris gitu. Ya walaupun bahasa Inggris sama-sama penting. Jadi Ais lebih dominan belajarnya bahasa Arab. Iya. Nah terus ini Ais tadi udah berprestasi, belajar di sekolah, belajar juga di pondok, hafalan, berbahasa setiap harinya. Itu Ais apakah nggak mumet gini? Bentar, ini kita bener-bener gimana cara Ais supaya bisa terbiasa gitu kayak suasana seperti itu, gimana caranya? Itu kan banyak banget, full padet, sehari-hariannya full padet gitu. Itu gimana? Ngatur waktu sih, misalnya sekolah ya, jadwal sekolah ya sekolah, yang dipikirin ya sekolah. Nih jadwalnya organisasi, yang dipikirin ya organisasi. Terus jadwalnya kalau di luar kan pramuka, kalau di pondokku Muhammadiyah jadinya HW, jadwalnya HW ya HW, jadwal kepanduan ya kepanduan, jadwal hafalan ya hafalan kayak gitu. Banyak banget gitu ya. Terus HW berarti Ais ikut organisasiannya atau memang untuk Kalau kepanduan itu memang wajib Kak, jadi kita wajib untuk ikut kepanduan. Kayak pramuka gitu kan juga wajib di sekolah, sama kita HW juga wajib. gitu. Nah, Ais kan tadi bilang dibawa santai aja jalaninnya, dibawa have fun aja gitu. Terus apa nih yang buat suasana di pondok yang bikin Ais itu nyaman atau betah? Temen yang seru kayak gitu, usahanya juga baik. Kan pondok itu enggak yang kita pikirkan pondok itu serem terus terlalu disiplin ketat gitu. Sebenarnya enggak juga sih, kalau kita dibawa santai ya have fun aja, masih bisa ketawa sama teman-teman. Tapi biasanya kita pernah dengar itu kalau kita awal masuk pertama kali ke pondokan itu banyak santriwati yang kayak gimana ya, gitu. Itu ada nggak kayak gitu di sini di pondokannya Ais? Nggak ada? Pasti ada yang awal masuk terus juga buta itu pasti kayak ngejudge ya, pasti ada. Tapi kan lama-lama kita terbiasa gitu. Juga ada pembinaan dari saudaranya kan, diarahkan. Gimana kalau misalnya ada seorang santri yang selama mondok itu nggak betah? Mungkin temannya Ais atau kamarnya Ais. Dia ajak lah gimana, kenapa nggak betah, terus Tanyain gitu ya, tanyain dulu kenapa nggak betah, terus ya kita ajak. Coba kadang tuh nggak betah karena kita nggak ada kesibukan, karena kita diem terus kepikiran kan
yang dipikir oleh organisasi, terus kan kita dikejar waktu, organisasi itu dikejar waktu, kita harus buat proposal secepat ini kan, kan itu nggak bakal kepikiran rumah gitu loh, udah pasti. Jadi ya solusinya salah satunya membuat organisasi Ya, gitu ya. kesibukan. Tapi kan setiap orang beda-beda guys. Kadang kan ada yang ikut organisasi itu capek gitu, capek sibuk di pondokan, capek sibuk di sekolah apalagi gitu. Nah terus Ais ini gimana? Kok bisa Ais kedua-duanya semuanya bisa gitu, organisasi iya, sekolah pondok juga alhamdulillah masing-masing gitu belajarnya walaupun Ais gak suka apa Ya, apa umum gitu, itu gimana? Ya diusahakan lah, kita usahakan yang waktunya sekolah ya sekolah, waktunya organisasi harus diimbang. Ya, berarti Ais ini emang anaknya udah luar biasa, udah mandiri dari awal gitu ya Ais ya. Kadang tuh Cinta sendiri kalau misalnya lagi pengen mandiri gitu ya, lagi pengen mandiri. Pernah Cinta juga pengen ikut mondok, tapi gak direstuin. Itu Ais gimana? Apakah sama cuman harus melawan restu dengan berdoa gitu, dengan ikhtiar? Dari orang tua juga didukung sih alhamdulillahnya, jadi keluarga juga mendukung, ya sudah. Daripada kan gini ya, kalau misalnya lulus SD kita akan negeri itu yang saya khawatirkan itu pergaulan kayak gitu. Pernah nggak kabur? Atau ada yang pernah kabur kayak di pondok itu? Kan Ais ikut OSIS ya, nah itu pernah nggak ngatasin anak-anak yang pernah kabur di pondok itu? Dulu sempat ada sih, tapi nggak sampai jauh ya, cuma deket. Iya. Itu kaburnya karena apa? Ya kalau sih anak baru nggak betah gitu, kabur cuma kan di situ ada satpam juga, jadi ya pengawasan jauh ketat. Luar biasa nih Ais, patut dicontoh ini ya. Nah, terus nih pertanyaan selanjutnya, pernah nggak ada kasus bullying di pondokan sana? Kalau bullying tuh gimana ya? Kalau di pondok itu rasa kekeluargaan itu lebih besar gitu, jadi kita saling sayang menyayangi. Jadi ya minim lah kayak saling menjudge, ya pasti ada kan yang namanya cewek-cewek kan, tapi minim sekali soalnya kita saling sayang menyayangi gitu. Intinya kalau bullying di pondok sana apa aja? Bullyingnya kalau misalnya di luar kan keras ya kak, bullying untuk kayak dipukul, kalau itu ya sekedar nyinyir mungkin. Ada kayak gitu? Ya, ya biasa. Suasana di pondok itu gimana sih Ais? Kita penasaran deh, suasana di pondok itu apakah berbeda banget sama sekolah SMP atau SMA SMK tuh apakah sama gitu? Suasana di pondok Bedanya itu putra putri kita dipisah, bisa alamat ya, bisa tempat lah, bisa lokasi gitu. udah suasana itu aja. Ya seru juga kan, ya sama aja kayak di. Tapi kadang ya Cinta tuh punya teman juga anak pondokan, tapi katanya di pondok itu malah banyak anak-anak yang nakal gitu, emang bener? Tergantung pribadi masing-masing sih, gimana anaknya kan, kadang anak itu yang melampiaskannya malah kenakal gitu kan. Kayak kalau saya sendiri ya melampiaskannya kayak baik-baik lah, kayak organisasi Ya. Terus Ais kan ikut organisasi, ikut prestasi-prestasi lomba-lomba kompetisi seperti itu. Itu memang ada nggak teman atau orang pondok di sana yang membuat Ais gak nyaman atau gimana gitu? Alhamdulillah teman-teman mendukung sih, saudara-saudara juga mendukung. Kalau saudara itu kayak ayo harus apa ya, jangan, kadang tuh kan saya nggak mau, saudara masih sibuk organisasi gitu, jangan, harus bisa imbang nih, saya malah didukung untuk Masya Allah, gak capek itu Ais gak capek apa? capek pasti lah, tapi ya Iya. demi masa depan. Pernah nggak merasa down nggak? Entah mentalnya atau pikirannya atau sakit gitu, pernah nggak? Kalau sakit pernah, tapi kalau down ya pasti pernah. Mungkin karena saya kan orang juga mikiran ya, kadang ini nggak kejalan gimana gitu. Tapi ya kalau misalnya kita down terus malah mikirin tuh kapasitasnya gitu loh, ya gimana caranya kita cari jalan keluar gitu. Terus nih di pondok persaingan gaya hidup itu ada nggak? Misal contohnya kayak gaya outfit, kan sekarang zaman sekarang outfitnya kece-kece gitu ya, itu ada nggak di pondok? Kalau pondok itu kan sederhana ya, jadi kita di pondok juga ada aturan, kayak baju ya harus gamis gitu. Berarti yang mahal-mahal sih nggak boleh yang di situ, kayak bawa yang branded, emang dikurangi lah kan nanti daripada ada yang kiri terus ngambil kan, ya hilang gitu. Ada kejadian hilang gitu? Kalau Hilangnya Ais? kalau aku sih alhamdulillah nggak ada ya, soalnya kan dikasih nama. Dengan pondokku tuh juga masih baru dan muridnya juga masih nggak sampai ribuan, masih 90-an aja. Jadi terpantau lah gitu loh siapa yang ngambil. Tapi ini Ais ya, kan Ais di pondokan itu jauh dari kata luar gitu ya, kata-kata kayak SMP seumurannya Ais lah ya.
pada saat Ais pulang nih ke rumah, itu kan pastinya ada perbedaan yang Ais alami antara pondok dengan di luar pondok. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang itu sukanya yang outfit yang modern sekarang, outfit yang ya kayak OOTD-an gitu lah ya. Itu kadang Ais pernah nggak nanya atau pengen pakai outfit seperti itu, atau memang udah aku gitu. Kalau aku sih ya, aku jadi kalau misalnya emang di luar track kayak gitu, lah gimana cara kita tuh jadi diri sendiri secara Islami kayak gitu kan. Kalau tidak sekarang kadang ada yang semakin terbuka kayak gitu kan. Kita ya gimana caranya jadi diri sendiri gitu loh. Kalau aku tipenya saya nggak, kalau bisa orang lain yang ikut aku, bukan aku yang ikut mereka. Masya Allah, bener banget. Ais berarti masih kontakan atau enggak sama teman-teman di Kalau sini? SD ya masih, ya tanya-tanya aja. Terus kan nomor juga masih nyimpan, kadang juga cari-cari. Kalau main gitu Ais? Kalau main udah jarang sih, soalnya kan mereka sudah punya temen yang baru gitu. Iya, apalagi Ais pulang dari pondok gitu ya. Iya, Biasanya pulang ke rumah berapa kali Ais? setahun 2 kali, hari raya sama semester Desember nanti. Oh, tahun baruan gitu ya? Itu berarti di rumah ngapain aja kalau gitu, karena udah terbiasa dengan suasana pondok. Iya, makanya kadang kalau sudah kadang betah di pondok, itu malah ya udah betahnya lebih betah di pondok daripada di rumah. Kalau di rumah tuh ngapain gitu loh. Pondok kan banyak yang harus dikerjain. Berarti kalau di rumah ngapain Ais? Sekarang ini lagi ngapain? Karena kan pulang nih. Iya, gabut ini. Oh, makanya podcast ini. Jadi sibukan ini. Ya apa gitu. Ini lanjutin ini apa namanya, hafalannya gitu atau Iya. gimana? Kalau menurut saya pasti tetap harus gitu. Jaga baca Quran masih tetap. Ais, kalau pernah nggak ikut lomba kompetisi di pondokan itu di luar kota? Luar kota itu pernah waktu itu di Malang. Gara-gara waktu itu ikut lomba Olimpiade bahasa Arab nih gitu. Terus juara 1 sekota Pasuruan. Sekarang lanjut ke provinsi. Oh iya, tadi kita kelewatan satu ini nih. Tadi kan Ais pada saat opening nampilin keyboard. Nah, Ais ini apakah memang suka atau ikut kompetisi yang berbau dengan keyboard atau gimana Ais? Dari dulu sih saya pengen suka sama keyboard gitu loh. Terus pas mondok, gimana ya mondok pasti nggak boleh bawa keyboard kayak gitu. Terus awalnya saya ke pondok juga nggak bawa keyboard. Terus pas pimpinan saya tahu lo bisa gitu, udah dibawa aja gitu. Kebetulan sepondok kan masih 90 anak dan yang bisa cuma saya bisa keyboard gitu. Jadi sering dibawa untuk mengiringi Indonesia Raya. Kan biasanya acara opening itu ada Indonesia Raya, terus mars media kayak gitu. Saya suka keyboard dari dulu ya. Iya, dari dulu tadi. Terus ada alat musik lain lagi yang pernah dimainin atau suka dimainin atau main keyboard aja? Kalau dulu pengennya keyboard, terus lama-lama pengen belajar yang lain ya. Sekarang sih pengen belajar ukulele sama gitar. Soalnya tertarik ke sana iya. Punya alatnya? Oh, alhamdulillah punya. Alhamdulillah punya. Nanti tampilin lagi yang main ukulele sama gitar gitu. Itu masih belum terlalu bisa, itu masih belajar. Nah, ini nih, ada nggak perumpamaan sikap dari yang ketika Ais pulang itu ada yang berbeda nggak sikapnya dari Ais sendiri? Mungkin Ais lebih suka baca Al-Quran atau gimana gitu, karena kan memang di rumah dan di pondok kan suasananya berbeda gitu. Ada nggak perubahan sikap yang Ais bawa di pondok terus ke rumah? Kalau di pondok itu yang baik perubahan itu biasanya ke bawah itu ini ya, tentang adab. Karena kan sering pondok itu juga kalau sama orang juga teriak-teriak gitu sih. Kalau misalnya baca Quran tergantung sih kan juga. Kalau males ya Kalau males ya enggak gitu. Berarti perubahan sikapnya kayak gitu ya. Berarti dari dulu Ais berarti memang anaknya diem Ais ini ya. Berarti dari pondok ya memang kayak inginnya dia sudah, jadi pas dia pulang ya sikapnya ya tambah diem jadinya kan. Terus gini Ais, kadang kalau di pondok itu kan biasanya teman-temannya bikin kita di teman di sana kan dikit ya, teman daripada di SMP atau di luar selain pondok maksudnya. Kalau di selain pondok atau di luar pondokan itu kan teman-temannya bisa dari luar SMP, dari mana aja dan banyak. Terus kalau misalnya di pondok itu kan dikit aja ya, teman ya itu aja. Itu apakah Ais kayak gak ngerasa bosan atau pengen ngerasain di luar pondok deh gitu, atau gak ngerasain apa-apa kayak gitu? bosan lihat temen ya pasti ya kayak itu aja, tapi mereka itu yang seru gitu loh. Mereka tuh udah kayak keluarga gitu, jadi ya nyaman-nyaman aja karena ya mereka yang buat kita betah gitu. Jadi kita saling sama-sama menguatkan lah gitu. Ais terus
organisasi, iuran kelas, iuran ini itu, biaya ini biaya itu. Karena juga dikit-dikit tapi banyak, dikit-dikit orang tua kan nggak enak gitu loh. Cuma 20.000 kan minta kan nggak enak, dibiayain pakai uang saku dulu gitu loh. Lama-lama ya habis gara-gara itu juga pernah sih, tapi ya kan bisa teleponin, aku habis bayar ini gitu, nanti dikirimin lagi kayak gitu. Ais gak pernah ini tau, gak pernah pengen ke mall gitu. Kan di pondokan apa gak suntuk, gak pengen ke mall gitu. Oh, pengen apa sih? Tapi kan sabar di sini pulang kayak gitu. Apa berarti pulang Ais langsung healing gitu, langsung ke mall, langsung main aja gitu ya. Terus untuk nyelotok uang saku nih ya tadi ya, uang saku Ais kalau misalnya habis itu tadi telepon. Iya. Terus pernah nggak Ais pada saat di pondok ada hal yang bikin Ais memorable atau berkesan banget buat Ais? Sebenarnya ini kan pengalaman pondok saya yang pertama ya, jadi semua itu berkesan bagi saya. Cuman ya itu kekeluargaannya pondok itu lah yang bikin saya berkesan gitu. Setelah lulus SMP ini mau lanjut kemana Ais kalau boleh tahu? Mondok lagi sih tetap. Mondok lagi. Wah, mondoknya kira-kira mau kemana nih? Mungkin siapa tahu Cinta bisa ikut Ais. Telat tapi kayaknya. Enggak telat ya, kalau mondok itu bisa. Gak ada kata telat untuk belajar. Gak ada kata telat untuk belajar. Benar, ini Cinta di sini yang belajar dari Ais. Kira-kira mau di mana rencananya Ais? Insya Allah lanjut di Darul Fikri Sidoarjo. Wah, makin besar ya. Kira-kira sebelum kita tutup podcast Cawan Penta nih, karena memang Ais ini adalah sosok pemuda yang dia tuh memang udah mandiri dari SD, udah belajar mandiri dan malah pengen ngembangin kemandirian tersebut. Kira-kira ada nggak pesan buat pendengar nih Ais, buat yang nonton podcast kita saat ini, ada nggak? Pesan untuk lebih mandiri nih Kak. Bebas, pesan buat dari Ais sendiri juga nggak apa-apa. Buat teman-teman jangan takut mencoba ya. Saya kan mondok juga mencoba hal baru. Saya nggak pernah mondok, jadi saya mencoba hal baru. Jadi jangan takut mencoba gitu. Lebih baik kita keluar dari zona nyaman, karena lama-lama di zona nyaman itu nggak enak gitu. Enaknya enak tapi nggak bermanfaat. Lebih ketika kita keluar dari zona nyaman itu insya Allah dapat pelajaran yang lebih besar dan bermanfaat yang lebih banyak. Ya, dan untuk prestasi-prestasinya Ais, gimana cara Ais bisa mendapatkan prestasi sebanyak itu dengan suasana yang di pondok dan juga berorganisasi sekolah dari pagi sampai siang juga, gimana Ais cara memanage waktu Ais? Dinikmati aja, waktunya belajar ya belajar, waktunya hafalan harus disiplin waktu. Belajar, waktunya belajar ya belajar, waktunya hafalan ya hafalan. Ya, satu kata untuk hari ini yaitu jangan males. Iya, jangan males. Generasi muda sekarang males semua ini. Untuk Ais harus semangat gitu ya. Dan ini close statement dari Cinta. Ya sebenarnya Cinta di sini insecure gitu ya. Insecure kenapa? Karena di sebelah Cinta nih pintar hafalan gitu. Hafalannya udah berapa aja sudah nyampe insyaallah 30 juz. Amin. Sedangkan Cinta 4 juz saja. Ya doain aja 30 juz juga ya. Tapi sekarang masih belajar juga sih. Dan untuk kalian semua, kalau lagi merasa insecure, lawan insecure itu dengan glow up bareng ya, dengan glow up yang sesuai dengan option kalian, dengan bidang kalian gitu. Jangan hanya kalian insecure malah bikin kalian down dan gak mau grow, gak mau glow gitu ya. Dan ini aja yang bisa kita sampaikan dan pastinya bermanfaat buat pendengar, karena di sini Aisyah sudah banyak sekali menyampaikan tentang kemandirian di usia dini dengan dia mondok, dengan dia mengikuti organisasi, kompetisi lomba di pondokannya tersebut. Karena mencari ilmu itu di tempat mana aja asal itu baik ya, asal itu positif dan membawa kita ke pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Oke, terima kasih Aisyah udah berbagi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari Aisyah ini. Semoga bermanfaat dan Aisyah terus semangat sampai 30 juz. Amin, insyaallah. Sekian dari Cinta dan juga dari Aisyah. Sampai jumpa, ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum ini jangan ini, bentar lagi akan ada tampilan lagi dari Aisyah. Apa Ais? Mau nampilin apa? Mau pilih instrumen nih, barangkali teman-teman ada yang tahu judulnya River Falls in You karya Yiruma. Oke, dengerin berikut ini. Bye-bye.
yang terjadi. Tetap semangat, esok hari kan berganti. Tetap semangat, masa depan telah menanti. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Anda masih bersama 101,7 FM Radio Suara Kota Probolinggo.